Halo, kami dari channel Autogear dan kali ini kami berkesempatan untuk mereview ZX 636 tahun 2013. Ya, jadi kita udah kedapatan nih guys, satu unit ZX6R tahun 2013 warna putih. Oke, jadi mending langsung kita review aja motornya. Jadi seperti yang kalian bisa lihat, motor ini udah banyak yang dirubah, tapi secara overall ya nggak ada yang signifikan yang diubah. Jadi kita ngomongin mesinnya dulu nih guys. Mesinnya berkapasitas 636 cc. Jadi motor ini kenapa 636 cc? Soalnya Kawasaki itu mau mengincar biar torsinya itu dapat di dalam kota motor ini guys. Nah, terus buat mesinnya sendiri itu horsepower-nya 112 dan dia memiliki torsi 78 Nm guys. Motor ini juga ada traction control-nya, terus ada power mode-nya juga. Nih bisa dilihat langsung nih ke sini. Jadi ada power mode-nya, ada F lagi, ada L. Dia low. Traction controlnya guys ada 1, 2 sama 3. Terus bisa juga traction control off. Nah, traction controlnya itu dari 1 sampai 3 itu, kalau ketiga makin tinggi makin dikontrol guys tractionnya. Nah, karena motor ini udah banyak yang dimodif, tapi secara kalau mesinnya itu belum diganti ya, maksudnya motornya masih ZX 636. Nah, tapi ada banyak banget nih modifan dari motor ini yang udah diganti sama ownernya. Nah, langsung kita tanyain aja nih, modifannya ada apa aja guys. Oke, makasih Brother Danto. Jadi gue Badi selaku owner ZX 636 ini. Untuk list modifannya udah lumayan banyak, karena ini kan gue kebetulan beli motornya second. Dan gue belinya waktu itu adalah showroom di Jakarta, gak mau gue namain karena agak gak enak ya namainnya. Jadi kita mending langsung list aja. Kita mulai dari depan aja ya. Jadi di depan kita udah ada windshield Puig. Dia sama owner lamanya dicat lagi jadi smoke hitam. Warnanya bagus sih, cuman gue pengen ganti lagi jadi Puig yang beneran gitu. Karena yang Puig aslinya tuh clear warnanya. Lanjut ke headlight. Headlight udah pakai projector headlight. Jadi kalau bisa ke depan sini, ntar dia bisa nyala merah lampunya gitu. Kalau bagian cockpit di sini udah terpasang gas spontan, yaitu salah satu mod paling bahaya di motor ini karena motor 600 cc 4 silinder dia pakai gas spontan. Gas spontan tuh ibaratnya kalau motor stok itu putaran gasnya 1/4 putaran. Sedangkan kalau gas spontan ini bisa 1/6 putaran atau 1/8 putaran. Jadi tenaga motor ini nggak bakal ngempos. Jadi bakal ngisi terus walaupun RPM-nya 1000 sampai 3000. Lanjut ke master rem, kita udah ada Brembo Corsa Corta RCS 19 dan ProGuard dari Rizoma. Ini ProGuard-nya yang Rizoma Racing ya. Dan tabung minyak rem sudah Rizoma juga. Untuk handle couplingnya master coupling udah diganti Ako1 dan ini fully adjustable. Lanjut ke bawah. Untuk pelek ini bukan OZ, cuman di repaint, di powder coating lagi jadi warna merah marun. Dan untuk kaliper bisa kalian lihat sendiri di sini. Ini udah Brembo gitu. Untuk selang rem udah gue pasangin selang rem Hell dan dia udah ada axle slider. Gitu guys. Lanjut ke bagian fairing kiri biar gampang dilihat ya. Di sini udah ada frame slider dari Puig. Buat yang nanya ini kenapa luntur, karena motor ini udah lumayan gondrong KM-nya. Jadi udah wajar lah kalau beberapa part tuh udah aus dan satu-satunya ini udah fading lah tulisan Puig-nya. Lanjut di sini ini ada salah satu fitur, ini bukan mod sih, cuman gue suka banget ini. Jadi kan ada gear indikator ya. Dan kadang-kadang tuh orang nggak tahu gigi satunya kemana dan gigi 2, 3, 4, 5, 6 nya kemana. Buat di ZX 636 ini udah ada tulisan nih, gigi 1 ke bawah, netral di antara 2 dan 1 dan 2 sampai 6 ke atas.
gitu. Lanjut ke belakang, sama seperti di depan, velg sudah di repaint, hager diganti jadi warna ninja putih. Pengen gue ganti lagi jadi hager yang biasa karena menurut gue lebih kece aja gitu. Buat di bagian atas, di sini udah dipasang tail slider dari RNG Racing. Di tank pad udah ada tank pad dari Texpac, ada tank pad Rockstar dan tank slider dari RNG Racing juga. Dan bagian spesialnya di sini guys. Di sini udah terpasang knalpot SC Project 3/4, SC Project CRT 3/4. Untuk ini kenapa 3/4? Nggak tahu, mungkin karena emang dulu yang punya lebih suka suara yang agak melekit dikit. Jadi pipanya tuh masih mid pipe. Jadi suaranya tuh nggak sebas yang suara full system, cuman suaranya masih enak. Oke, jadi first impression gue pas awal motor ini datang, pertama ini gila enteng banget motornya, sumpah. Dari Ninja 2.5 yang baru, kata gue ini mungkin gara-gara gue bias, tapi menurut opini gue pribadi, motor ini tuh lebih enteng dari Ninja 2.5 yang baru, sama lebih enteng dari Ninja 650 atau AR6F. Untuk posisinya dia surprisingly enak buat super sport. Joknya lumayan empuk dan gak senunduk R6. Karena gue waktu itu pernah nyoba R6 dan kaki gue bukan kagak napak lagi cuy, udah kagak nyentuh. Karena kan memang badan gue gendut dan pendek, jadi paha gue tebel kan. Jadi gitu, gue kagak bisa nyentuh di R6. Ya akhirnya gue opted buat beli Ninja 636 ini. Untuk dari segi power, kalau gue make itu pas lagi di Margonda atau lagi di Juanda, lagi biasa kan karena gue tinggal di Depok, itu gila power ngisi terus, walaupun di gigi 3, 4 atau 5 pun di RPM bawahnya itu udah ngisi terus. Mungkin itu karena pengaruh dari gas spontan yang udah terpasang di sini ya, mungkin saja. Nah, habis itu untuk suaranya gue rada takut sih sebenarnya, bukan takut karena suaranya terlalu besar, cuman gue takut aja gak enak sama warga-warga sekitar rumah gue karena motornya kenceng banget suaranya gitu. Habis itu apa lagi ya? Kalau buat dibandingin sama mobil-mobil hypercar atau supercar, motor ini tuh punya 586 horsepower per ton, dan itu 86 horsepower lebih dari Bugatti Veyron kalau dibandingin horsepower per tonnya. Jadi kalau Bugatti Veyron tuh punya 500 horsepower per ton, ZX636 ini memiliki 586 horsepower per ton. Nah, kalau dibandingin sama H2, itu H2 punya 1000 horsepower lebih per ton. Makanya itu pasti kalah Bugattinya. Jadi itu aja sih buat motor gue cinta banget sama motornya. Jadi begitu guys reviewnya. Balik ke Brother Danto. Nah, jadi itu dia guys modifan-modifannya yang udah diganti nih, udah dipasangin di ZX6R ini. Nah, tapi motor ini fitur-fiturnya masih belum bisa dibandingin sama motor-motor yang baru sekarang kayak ZX6R yang baru. Motor ini udah ada ABS, udah ada traction control sama power mode, tapi dia belum ada quick shift kayak yang baru itu kan udah ada. Nah, yang ini belum ada guys. Nah, tapi overall sih motor ini keren banget, bagus banget. Kalau buat kalian yang nyari motor 600 cc 4 silinder, ini pastinya pilihan yang bagus buat kalian guys. Milih ZX636 karena overall tuh yang paling nyaman, yang paling santai, dan paling versatile lah gue pikir. Karena ini motor believe it or not gue pakai harian, nggak cuman pas pakai mori-mori doang, gue pakai harian juga. Serunya itu kalau bawa motor sport harian tuh seru dah. Kita coba tarik ya. Pagi banget, masih sepi banget. Kalau modifannya itu udah include Brembo Master Rem, kaliper, Ako 1, SC Project,
karpet macem-macem, tail tidy, pokoknya udah full set lah. Kalau modif tinggal dikit-dikit lagi nambah sering damper, samco atau apa gitu. Tapi kebetulan gue dapet motornya dalam keadaan kilometer tinggi, seperti kalian bisa lihat sama gue udah 21.600. Tes suara ya. Sepi banget Depok sepi banget parah. Yang ke arah Jakarta doang yang rame tadi. Jadi itu dia guys review kita tentang ZX-6R ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan thanks for watching guys. See you next time.